Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Maulidia dari kelas 3B dengan NIM PO713902200118. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil dari tugas biostatistik. Jadi yang pertama kita lakukan yaitu mengcopy dulu data yang sudah diberikan. Jadi sesuai nomor absen saya nomor 9, saya copy nomor 9. Lalu setelah itu kita pindahkan ke sel yang baru. Ini untuk mencari pengkategorian dan tabulasi data. Kolom untuk jumlah, lalu kita jumlahkan dari pertanyaan 1 sampai 5. Kita tambah seperti yang ada di video. Oke. Lalu enter. Lalu kita tarik ke bawah dan didapatlah jumlah yang diinginkan. Lalu setelah itu tabel untuk jumlah yang seharusnya. Jumlah yang seharusnya itu 15. Kenapa 15? Jadi di situ ada 5 pertanyaan dan kategorinya ada 3. Jadi 5 dikali 3 yaitu 15. Jadi dari 1 sampai 30 itu 15 semua. Kita tarik ke bawah. Oke, didapatlah. Terus kita akan mencari persentase. Persentase itu didapat dari jumlah dibagi yang seharusnya, lalu kita kali 100. Oke, tarik ke bawah. Oke, dapatlah persentasenya. Setelah itu kita akan mencari data analisis. Data analisis itu untuk melihat mean dan standard deviation. Nah, jadi ini didapatlah standard deviation. Kolom ini untuk mencari kategori. Mana kategori nanti itu menjadi data untuk saat kita mencari deskriptif. Keterangannya itu nomor 1 itu rendah, nomor 2 sedang, nomor 3 tinggi. Nah, nomor 1 itu cara mencarinya yaitu mean, lalu kita kurangi dengan standard deviation. Lalu didapatlah. Untuk sedang itu di antara nomor 1 dan 3, di atas kategori rendah dan di bawah kategori tinggi. Lalu untuk nomor 3 yaitu tinggi itu mean ditambah standard deviation. Oke, didapat. Jadi kita dapat nilai untuk nomor 1 itu 58, yang 2 itu diantaranya, yang ketiga itu 78. Nah, jadi kita lihat dari kolom ini kita tentukan kategorinya. Jadi misal dari persentase 60 dan sedangkan di kolom itu terdapat 58. Jadi itu termasuk di nomor 2 dan begitu seterusnya. Untuk data pengkategorian gaya hidup, kategorinya sudah dapat. Untuk nomor 1 itu tidak sehat, nomor 2 kurang sehat, dan nomor 3 itu sehat. Selanjutnya kita akan mencari uji validasi. Jadi ada keterangan dikatakan bahwa data dikatakan valid jika R hitung lebih besar dari R tabel, dan data dikatakan tidak valid jika R hitung lebih kecil dari R tabel. Jadi berdasarkan tabel ketetapan bahwa untuk 30 responden memiliki R tabel sebesar 0,361. Jadi data dikatakan valid jika R hitung lebih besar dari 0,361 dan data dikatakan tidak valid jika R hitung lebih kecil dari 0,361. Kita langsung saja mencari uji validitas. Jadi pertama kita tulis tabel tadi di bawah pertanyaan 1 sampai 5. Caranya itu kita ketik Corel, lalu buka kurung, lalu kita blok untuk pertanyaan 1 dari 1 sampai 30. Setelah itu titik koma, lalu blok jumlah. Oke, lalu jangan lupa kita tambahkan F4 atau standar seperti dolar di antara
di antara. Lalu yang ke H36 lalu seperti tanda dolar. Kenapa dibuat tanda dolar? Karena supaya jika kita mengcopy itu tidak berantakan. Lalu kita cari validasi. Ketik if, lalu pencet yang itu, lalu tulis lebih kurang lebih itu dikatakan tidak valid. Sedangkan untuk valid langsung saja kita tulis if buka kurung 0,39 lebih besar dari 0,361 itu dikatakan valid. Caranya seperti yang ada. Oke, tutup kurung. Lalu kita tekan enter. Oke, dapat. Lalu kita tarik untuk yang seterusnya. Oke, jadi ada satu data yang tidak valid. Cara untuk kita melihat mana yang membuat data tersebut tidak valid. Jadi yang pertama kita buat dulu rata-ratanya dengan mengklik average, lalu kita blok dari P1 sampai P5, lalu tutup kurung dan enter. Kita tarik ke bawah. Oke, dapatlah. Tulis rata-rata 1,8 itu kan lebih mendekati nomor 2, tapi harus ada 2 perbandingan. Jadi 1,8 itu antara 1 dan 2. Jadi di responden nomor 1 dari pertanyaan 1 sampai 5 harus ada nomor 2 dan 1. Tapi karena 1 dan 1,8 itu lebih mendekati nomor 2, jadi harus lebih banyak 2 daripada 1. Lalu kita ubahlah biar data yang tidak valid menjadi valid. Kita ubah sesuai yang kita inginkan. Kita ubah supaya valid untuk data gaya hidup. Caranya sama, kita lakukan sampai valid. Oke, selanjutnya kita uji validitas ini di SPSS. Kita blok pertanyaan P1 sekaligus jumlahnya. Lalu kita pastikan ke SPSS. Lakukan, diganti namanya P1, P2, P3, P4, P5, dan pengetahuan. Atau nanti gaya hidup. Ubah desimalnya jadi 0. Oke. Correlate, lalu separate, dan didapatlah data tersebut. Dapat, lalu selanjutnya untuk gaya hidup sama seperti pengetahuan dan didapatlah data-data ini. Data selanjutnya kita akan mencari yaitu deskriptif. Ya, pertama deskriptif pengetahuan. Kita untuk deskriptif ini dari karakteristik pengetahuan lalu ditambah kategori yang kita cari saat pengkategorian tadi. Jadi ada 4 macam. Yang pertama kita ganti nama pendidikan, yang kedua jenis kelamin, yang ketiga itu pekerjaan, dan yang terakhir pengetahuan. Desimalnya kita ganti 0 semua. Lalu value kita ubah dan untuk pendidikan itu nomor 1 dasar, nomor 2 menengah, dan seterusnya seperti itu. Kita ganti sesuai ketentuan yang ada. Lalu kita pencet analyze, lalu deskriptif statistik, lalu frekuensi, dan didapatlah hasil tersebut. Pada frekuensi hasil SPSS, ada untuk pendidikan, jenis kelamin, pekerjaan, dan pengetahuan. Lalu kita bisa copy lalu pindahkan ke Excel. Selanjutnya kita akan mencari cross table. Nah, sama seperti deskriptif, hanya saja di value kita ganti. Dapatlah ini data untuk prospek gaya hidup. Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.